Jampitsus Febri Adriansyah akui rumah di Sentul yang digeledah polisi adalah miliknya, tapi menolak dikaitkan dengan puluhan kilogram emas yang disita. Toko perlengkapan sekolah ramai diburu warga jelang tahun ajaran baru pekan depan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Jampitsus Febri Adriansyah membenarkan rumah mewah di Sentul Bogor, Jawa Barat yang digeledah kepolisian merupakan rumah pribadi miliknya. Namun Febri tidak menjelaskan gamblang soal uang miliaran dan emas 74 kg yang ditemukan di berangkas dalam tembok rumah. Ya, untuk pertama kalinya Jampitsus Febri Adriansyah buka suara usai namanya santer disebut-sebut terkait serangkaian penggeledahan oleh kepolisian. Dalam keterangannya sekitar 20 menit lalu, Febri menyatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum kepolisian. Namun Febri memastikan seluruh penyelidikan perkara yang saat ini tengah ditangani Kejagung tetap berlanjut. Termasuk dugaan korupsi tata kelola MBG, pertambangan dan transfer pricing. Kasus yang breakout yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menyangkut 3 perusahaan. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Setelah menggeledah rumah mewah, kafe, dan money changer, tim gabungan kepolisian kembali menggeledah 5 ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait pengusutan sejumlah kasus korupsi yang besar. Dengan menggunakan 3 bus, tim gabungan kepolisian mendatangi deretan ruko Tamarin di kawasan Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Setidaknya ada 5 ruko berjejer di kawasan ini. 4 ruko diantaranya kosong, hanya 1 ruko bertuliskan papan nama Colo Coffee. Deretan ruko ini berjarak 1 km dari restoran The Clan, lokasi temuan berangkas berisi uang 67 miliar rupiah. Selain menggeledah bagian dalam ruko, polisi juga mengambil CCTV. Seluruh ruko juga disegel dan dipasangi garis polisi. Tidak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga membawa 2 orang saksi ke dalam ruko Tamarin yang digeledah. Dalam 2 hari terakhir, polisi telah menggeledah total 13 lokasi terkait pengusutan 3 kasus korupsi besar, yaitu korupsi batu bara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sekitar 20 menit lalu, Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya buka suara soal penggeledahan di sejumlah lokasi yang menyeret namanya. Dan kini kita bergabung dengan Naura Syafika di lokasi. Naura, apa saja poin penting yang disampaikan Jampitsus? Ya, David dan juga pemirsa, memang betul saja tadi baru dilakukan yaitu preskon dari Jampitsus Febri Adriansyah ini menanggapi beberapa keterkaitannya ataupun nama dia yang diisukan terbawa dugaan korupsi yang sudah dilakukan penggeledahan juga di beberapa titik yang dilakukan oleh kepolisian, di mana salah satunya titik yang terakhir yaitu dilakukan penggeledahan di salah satu ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut dari Jampitsus ini memang tadi menanggapi beberapa poin penting, di mana salah satunya adalah dengan keterkaitan kepemilikan rumah yang berada di kawasan Sentul, di mana ia menjelaskan bahwa memang untuk rumah yang ada di Sentul ini ada keterkaitannya kepemilikan dari Jampitsus. Kemudian ia juga menanggapi terkait dengan uang tunai, kemudian juga emas batangan yang ditemukan barang bukti dilakukan penggeledahan di beberapa lokasi tersebut. Namun memang dari Jampitsus sendiri, David dan juga pemirsa, ini tidak mengonfirmasi ataupun tidak menjawab terkait apakah memang itu milik pribadi atau milik pihak lain. Namun ia
cukup menjelaskan bahwa memang untuk uang tersebut yang ditemukan ataupun diamankan sebagai barang bukti ini memang ada pemiliknya. Dan juga terkait dengan menjawab isu yang beredar terkait dengan pengunduran dirinya yang memang sudah berseliweran di mana-mana, ini dari Jampitsus sendiri juga tidak mengonfirmasi apakah memang benar untuk isu tersebut, apakah ia akan mengundurkan diri atau tidak. Namun pastinya dari jawabannya dari masyarakat pun yang mungkin mendengar terkait dengan jawaban tersebut memiliki asumsinya pribadi masing-masing. Dan memang dia tidak mengonfirmasi terkait dengan hal tersebut, namun ia menjawab dengan adanya penyidikan yang dilakukan dari kepolisian ini ia menghargai dan juga kooperatif dengan terkait penyidikan yang tengah berlangsung. Dan memang kalau dari Jampitsus ataupun dari Kejagung tersendiri ini memang tadi sudah menjelaskan bahwasannya ada beberapa PR yang masih dilakukan ataupun tugas yang masih dilakukan. Salah satunya tugas yang baru saja terakhir dilakukan penyidikan dari Jampitsus tersendiri ini adalah salah satunya kasus korupsi di BGN di mana sudah masuk di tahap pemberkasan sehingga memang masih terus akan dilakukan terkait dengan penyidikan tersebut. Dan juga menjawab terkaitan dari yaitu blackout yang terjadi di Sumatera, dari Jampitsus ini sendiri menjawab bahwa memang ia mengetahui hal tersebut dari beberapa isu yang tersebar di media sosial bahwasannya memang Jampitsus ini ada keterkaitan dengan blackout Sumatera, dengan blackout yang terjadi di Sumatera. Namun ia mengharapkan bahwa harusnya memang kalau ada keterkaitan harus dilakukan audit secara menyeluruh terkait dengan hal tersebut, dan ia menghargai adanya dan juga mengharapkan adanya penyidikan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Dan tentu saja dari Jampitsus ini menghargai dan tetap kooperatif dengan adanya penyidikan yang tengah berlangsung saat ini. Dan tentu saja kami bersama dengan awak media lainnya ini masih terus menunggu di sini apakah nanti akan ada doorstop lanjutan dari Jampitsus terkait dengan beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Sementara itu David kembali ke studio. Ya, kalau tidak salah ada informasi tambahan nanti setelah sholat Jumat ya. Baik, terima kasih Naura untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika dalam sepekan terakhir. Meski demikian, pada pembukaan perdagangan pagi ini, rupiah menguat tipis. Ya, nilai tukar rupiah pagi tadi dibuka menguat terhadap dolar ke posisi 18.060. Namun sebelumnya pada perdagangan kemarin rupiah tercatat di level 18.090 rupiah per dolar atau melemah dibanding sehari sebelumnya. Dan pelemahan ini melanjutkan tren sejak akhir Juni saat rupiah masih berada di kisaran 17.900-an. Dalam 3 hari perdagangan terakhir rupiah konsisten melemah menunjukkan tekanan yang belum reda terhadap mata uang Garuda. Dengan kondisi saat ini Bank Indonesia diharapkan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ya, ini untuk para orang tua memasuki tahun ajaran baru, artinya baju dan perlengkapan sekolah juga harus baru. Nah, warga antusias berburu kebutuhan sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru di Pasar SMK Jakarta Barat karena menawarkan harga yang lebih miring dibandingkan di tempat lain. Lapak pedagang yang menjual perlengkapan sekolah ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru di Pasar SMK Jakarta Barat. Warga antusias berburu mulai dari alat tulis, buku tulis, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya dan berharap mendapat harga terbaik. Salah seorang pembeli mengeluhkan adanya kenaikan harga dibanding tahun lalu, namun tetap harus dibeli karena memang butuh dan masih terjangkau. Sementara pedagang mengaku jika kenaikan harga sudah terjadi menjelang tahun ajaran baru dan rata-rata naik 10 hingga 15%. Akibatnya, omset penjualan tahun ini ikut mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu. Kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah, masih oke. Kalau kenaikan mah pasti ada, tapi masih oke. Gitu. Kalau kisaran ya, kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum PAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih Pak? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku. Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35. Pasar SMK jadi salah satu lokasi warga berburu perlengkapan sekolah karena harganya yang lebih miring dibandingkan pasar lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.